Apalagi yang kita mencoba untuk hina, mencoba untuk jatuhkan reputasinya, bahkan mengancam adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Menghabisi ulama sekelas Imam Besar Habib Rizik Syihab, apalagi sama saja melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mengungkit-ungkit peristiwa hukum yang sudah boleh dikatakan hanya dibuat-buat, hanya dicari-cari kesalahannya. Inilah satu kejahatan yang terstruktur, bersifat sistemik, masif. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, baik dalam bertutur kata, berbicara, apalagi berperilaku, siapapun manusia, mulai dari pemimpin negara, para pembantu, sampai pembantu pemimpin negara, menteri-menteri, anggota parlemen, bahkan sampai ke tingkat ulama pun, kita hidup dalam satu ruang yang disebut dengan dunia. Kita membutuhkan aspek fisik, kebutuhan dasmania. Akibat kebutuhan inilah kita banyak terperosok ke dalam berbagai macam kejahatan karena ambisi, karena sifat untuk mencintai dunia. Demi kekuasaan, demi pangkat jabatan, bahkan demi harta kekayaan yang kita ingin rebut, cara apa saja kita lakukan demi menghancurkan sesama kita. Tidak peduli, bahkan kita menerabas segala prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam etika keagamaan kita. Saya orang yang belum lama, masih hijau dalam berislam ini, tapi apa yang diajarkan Nabi, innamal mu'minuna ikhwah asyidau alal kufar. Keraslah kamu dengan orang-orang kafir, sesungguhnya sama-sama muslim itu bersaudara. Menjatuhkan, melemahkan, memenjarakan sama muslim bukanlah sifat orang yang beriman. Kita ketahui bersama bahwa setiap potensi yang ada dalam jiwa kita, bahkan apapun yang kita lakoni dalam setiap spesialisasi, dalam bentuk kemampuan intelektual, pangkat, jabatan, kedudukan, apapun di dunia ini, semua itu kita dapati karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang merasa diri muslim. Dan saya kira mulai dari presiden sampai kepada panglima, Pangdam, Habib Rizik Syihab, dan mayoritas komponen bangsa ini beragama Islam. Jangan sampai persaudaraan kita sesama muslim hanya karena kepentingan duniawi kita melanggar norma-norma dan etika-etika dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ingat baik-baik bahwa kehidupan ini hanyalah titipan dari Allah. Bahasa apapun yang kita pakai, intinya kita tidak selama-lamanya memanggul pangkat, memikul beban dan tanggung jawab, kehormatan diri kita dimuliakan di dunia. Satu waktu kita akan masuk ke dalam liang kubur. Berhati-hatilah apa yang kita buat terhadap saudara-saudara kita di dunia. Kita akan berhadapan nanti di dalam pengadilan Allah. Apalagi yang kita mencoba untuk hina, mencoba untuk jatuhkan reputasinya, bahkan mengancam adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Menghabisi ulama sekelas Imam Besar Habib Rizik Syihab, apalagi sama saja melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagi saudara yang beriman, kita sadar dalam sistem politik di negara kita, mulai dari Presiden Jokowi mempunyai massa pendukung. Walaupun kita hidup dalam satu lingkaran kekuasaan yang bersifat demokrasi, tetapi setiap pemimpin itu pasti ada pendukung. Dan kalau ada pendukung, berarti ada yang tidak mendukung. Pro kontra itu selalu terjadi, merupakan hukum sebab akibat. Antum menjadi seorang pemimpin sudah merupakan sebuah hukum kausalitas. Maka antum bersedialah untuk mendapat pendukung, dan juga sebaliknya. Akan ada pihak oposisi, para oposan yang akan memantau, mengkritisi setiap kebijakan politik yang diambil. Apalagi negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini, segala kebijakan politik, segala kebijakan hukum dalam aspek pergaulan di masyarakat, bahkan dalam etika kepemimpinan, bernapaskan Pancasila. Ruang gerak itulah yang membatasi kita, sehingga mulai dari sifat kemanusiaan kita, etika beragama yang paling di atas, ketuhanan yang Maha Esa, yang melandasi pemikiran kita akan kesadaran hidup dan mati kita nanti. Maka kita, negara Indonesia, dikenal sebagai negara yang bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan satu keberuntungan yang besar bagi negara ini. Sementara di negara lain tidak bebas. Bisa saya berikan contoh Korea Utara, negara yang tertutup, yang menganut paham komunis. Tetapi kita di Indonesia dengan beragam suku, kaum, bahasa, sampai kepada agama, maka Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik. Untuk melihat jejak langkah pluralisme itu adalah bagaimana dalam kehidupan kebinekaan ini kita jujur di dalam mengamalkan setiap agama kita masing-masing. Mengingat besok kita akan kembali. Bagi orang mukmin, kita disuruh berkasih sayang oleh Allah satu dengan yang lainnya. Seburuk apapun kesalahan saudara kita, kecuali telah murtad dari Islam atau dia munafik terhadap Islam, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa ma matu fasikun, maka dia mati dalam keadaan fasik. Tapi selagi dia masih beriman, cuma karena kepentingan politik, cuma karena pangkat dan jabatan, lalu dia memusuhi, membenci ulamanya, Allahu Akbar, innalillahi, sungguh menakutkan, mengerikan keadaan ini. Pangkat dan jabatan itu tidak kita bawa ke dalam kubur. Doa dari para ulama, doa dari para jamaah. Apabila kita sudah menyakiti, sekali lagi, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Saya ini pribadi bukan ulama, saya bukan ustadz, saya mengerti sedikit ilmu Islam. Maka saya datang untuk menyampaikan, mengklarifikasi sekaligus meluruskan. Saya tidak yakin kalau Bapak Panglima yang terhormat, Bapak Pangdam Jaya yang terhormat, memusuhi dan membenci Habibana Rizik Syihab. Saya tidak percaya. Yang saya percaya, ada upaya orang lain untuk mengadu domba. Itu yang saya percaya. Saya percaya Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Panglima Kodam setiap subuh mengangkat kedua tangannya, takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, sampai malam hari, 5 waktu dalam sehari. Saya yakin. Di kesempatan ini saya hanya berpesan, para pemimpin kita mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para ulama-ulama dan seluruh komponen masyarakat mayoritas ini, mari kita bersatu, saudara-saudara. Hukuman berat sekali yang akan kita terima kalau kita murtad dari Islam
munafik terhadap agama ini, kita tidak diperhitungkan lagi sebagai umat Nabi. Nauzubillah summa nauzubillah, tempat kita adalah neraka jahanam. Tapi jika kita berkasih sayang, saling mengampuni, tidak saling menyakiti, bahkan memenjarakan, Allahu Akbar. Keberkahan itu tidak di akhirat, di dunia pun kita akan bersama-sama. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, toibatun, warabbun ghafur. Beberapa minggu ini saya perhatikan setiap tayangan televisi selalu mengungkit-ungkit itu. Ini media-media sosial, media-media televisi, informasi yang berkembang, media cetak, hanya menjadi provokator. Ada sekelompok orang yang tidak suka kita bersatu. Komponen masyarakat bangsa ini tidak ada. Dia cuma jumlahnya kecil. Siapa mereka? Mereka yang suka mengadu domba. Saya pribadi orang yang tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Kepentingan kami masuk Islam adalah tujuan kami surga. Allah memberikan sedikit kemampuan untuk saya bisa berdakwah, saya berdakwah. Dengan tidak pernah meminta pembelaan makhluk. Ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza sirati mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Karena saya sadar bahwa kehadiran kami di dalam Islam itu atas berkat hidayah dari Allah, rahmatul hidayah. Oleh sebab itu tidak ada kepentingan lain kecuali akhirat. Dengan kondisi seperti ini, saya menyarankan kepada orang-orang yang ada di sekitar Habibana Rizik Syihab, biarkan beliau istirahat untuk mengatur program dakwah selanjutnya. Saya dalam perjalanan ketika beliau